Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih auladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Yang kami muliakan segenap jamaah Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita. InsyaAllah tema kita berbicara dengan pesan jangan takut dan bersedih. Kajian kita hari ini berkenaan dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran, surah Fussilat ayat 30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan kepadamu. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maknanya adalah seseorang yang mengatakan Rabb atau Tuhan kami adalah Allah, kemudian sampai dengan akhir hayatnya benar-benar memegang perkataan itu dengan keteguhan yang sangat-sangat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman agar memegang Islam dengan seutuhnya dan seluruhnya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Al-Baqarah ayat 208, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Yang harus kita pertahankan di dalam kehidupan kita adalah agama Islam, yang ajarannya harus kita pegang secara kuat. Ajarannya harus kita praktekkan di dalam sendi-sendi kehidupan kita. Seluruh aktivitas kita sesuai dengan ajaran yang datangnya dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan agama Islam, ternyata para nabi seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya seperti terekam di dalam surah Al-Baqarah ayat 132, di mana mereka mewasiatkan Islam kepada keturunannya dengan mengatakan, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku,
sesungguhnya Allah telah memilihkan Islam sebagai agama untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Di dalam beragama pasti ada penyembahan. Islam mengajarkan kepada kita penyembahan hanya kepada Allah. Maka kita mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Nabi Yaqub alaihissalam ketika ajal jelang menjemputnya, ia sempat menanyakan kepada keturunannya, kepada anak-anaknya. Apa yang dikatakan kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Anak-anak Yakub menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhan yang disembah oleh engkau, Tuhan yang disembah oleh nenek moyang engkau, yaitu Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang satu, dan kami kepadanya berserah diri atau menjadi muslim. Ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa yang dimuliakan Allah, maka dalam kehidupan kita perhatikan urusan akidah keturunan kita. Apakah mereka meninggalkan Allah sebagai Tuhannya, ataukah mereka menomorduakan Allah dan seterusnya? Maka tanda daripada kita benar-benar memegang tali agama Allah, yaitu pada lisan kita mengucapkan Rabbunallah thumma istaqamu, Tuhan kami adalah Allah, kemudian kami berpegang teguh dengan perkataan tersebut hingga akhir hayat kami. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu. Ini disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 99. Seseorang yang menegaskan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia berpegang teguh dengan perkataan ini, maka seluruh aktivitasnya menyandarkan karena Allah. Ketika mendapatkan nikmat atau ketika mendapatkan ragam kesenangan, apakah itu harta, tahta, pasangan hidup atau keturunan, bahkan Allah anugerahkan kemuliaan, maka yang terucap adalah hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah karunia dari Allah untuk mengujiku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah aku yang termasuk orang yang ingkar terhadap nikmat Allah. Ini adalah ucapan yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Dan barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya ia melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya, maha mulia. Surah An-Naml ayat 40. Bahkan ketika seseorang mendapatkan karunia dari Allah, yang terucap pada lisannya adalah Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah la quwwata illa billah artinya sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Demikian pula seseorang yang selalu menyandarkan bahwasanya Tuhannya adalah Allah dan berpegang teguh dengan pernyataan tersebut, maka ketika ia pun menjalani segala ujian, kesulitan, musibah, maka terucap kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hal ini terekam di dalam surah At-Taubah ayat 51 yang artinya, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami,
Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertakwalah orang-orang yang beriman. Sehingga ketika seseorang meletakkan dirinya sebagai Abdullah, hambanya Allah, menegaskan bahwasanya Allah adalah Tuhannya, maka mereka dengan ikhlas dalam beramal hanya karena Allah, yaitu menaati apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, tidak menoleh kepada Tuhan selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mengucapkan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, dan berpegang teguh kepadanya hingga mati, berarti dia telah meneguhkan pendiriannya pada kalimat tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikah, lanjutan dari ayat tersebut, maka turun kepada mereka al-malaikah dengan mengatakan alla takhafu, jangan kamu takut untuk memasuki kehidupan akhirat. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Kamu meninggalkan kehidupan dunia, meninggalkan pasangan, meninggalkan anak, meninggalkan harta, bahkan meninggalkan hutang dan seterusnya, karena Allah lah yang akan menggantikan urusanmu, yang akan menurunkan para malaikat membantu agar menyelesaikan urusan-urusan yang kamu hadapi. Maka daripada itu, ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah, setiap kita ketika hendak wafat akan didatangi oleh malaikat, akan ditunjukkan tempat kita. Disitulah kemudian malaikat menyampaikan untuk orang-orang yang beriman, yang benar-benar berpegang teguh Tuhan kami adalah Allah, maka malaikat akan menyampaikan kepadanya, alla takhafu, jangan kamu takut, kamu akan mendapatkan balasan atas kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan di dunia. Kamu akan mendapatkan ganti dengan surga yang kamu harapkan. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih dengan dunia. Allah yang akan menggantikan urusanmu dan menyelesaikan urusanmu dalam kehidupan dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira dengan surga, atau bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Sehingga mari kita jadikan kehidupan ini benar-benar segala aktivitas kita sandarkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita tinggalkan Allah, jangan kita tinggalkan agama kita. Hidup ini tidak lama, kita akan berganti kepada hidup berikutnya, dan nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala urusan-urusan kita. Allah akan tunjukkan amaliyah yang pernah kita lakukan. Disitulah bila kita benar-benar menjadi orang yang beriman, kita akan mendapatkan sambutan yang indah dari para malaikat Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang nantinya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, mari ibu-ibu bermohonlah kepada Allah dan segenap pemirsa agar Allah menetapkan hati kita berpegang teguh kepada agama Islam. Kemudian kita istiqamah menjadikan Allah sebagai Rabbul Alamin, Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Sampai akhir hayat kita, tiada Tuhan selain Allah. Ketika itu yang terucap pada lisan kita, insya Allah kita menjadi ahli surga. Mari kita mohon kepada Allah, kita berdoa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih, yang maha penyayang, segala pujian hanya milik-Mu ya Allah. Salawat dan salam sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah ampunan kepada kami, ampunan kepada jamaah kami, ampunan kepada mereka yang telah mendahului kami dari orang-orang yang kami cintai ya Allah. Lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman dari taman surga. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yang penuh nikmat dan rahmat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang qala'nat, dan jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang tersesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang Engkau angkat derajatnya di dunia dan akhirat.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.